Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Juni di pembelajaran IPS pada hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai belajar mengajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita mengambil sikap doa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat, rahmat, dan kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas belajar mengajar kami pada hari ini seperti biasa. Sertailah kami Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya proses pembelajaran pada hari ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, materi kita hari ini tentang kegiatan ekonomi. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan kegiatan produksi. Selanjutnya, kalian dapat menjelaskan kegiatan distribusi. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan kegiatan konsumsi. Baik, langsung saja yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, atau suatu kegiatan yang menambah nilai guna barang atau jasa. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lainnya. Contohnya saja tepung. Tepung, jika kita olah menjadi roti, nilai gunanya akan bertambah lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari sebagai berikut. Nah, ada 4 nih. Yang pertama ada nilai guna bentuk. Nah, nilai guna bentuk ini adalah suatu barang yang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya saja di situ ada kacang kedelai akan mengalami nilai guna yang tinggi apabila kita olah menjadi tempe ataupun tahu. Nah, seperti itu. Atau menjadi susu kedelai. Nah, seperti itu. Yang kedua ada nilai guna tempat. Nilai guna tempat di sini adalah nilai guna suatu barang yang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contohnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Nah, yang ketiga ada nilai guna waktu. Nilai guna waktu ini adalah nilai guna suatu barang yang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, payung yang kita gunakan pada saat hujan dan panas, atau jaket yang kita gunakan pada saat kita kedinginan. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada nilai guna kepemilikan. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya sebuah sepatu atau sepasang sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna apabila sepatu tersebut dibeli atau digunakan oleh seseorang. Nah, orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau yang menambah kegunaan barang disebut produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan kegiatan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal. Nah, yang pertama, what? Barang apa yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Yang kedua, how? Bagaimana memiliki faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seorang produsen. Karena ini menyangkut tenaga kerja, modal, bahan baku dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dengan harga jual yang murah. Yang terakhir ada whom. Kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan atau disalurkan. Nah, di sini produsen menghasilkan barang dengan tujuan yang pertama memenuhi kebutuhan konsumen, yang kedua memperoleh keuntungan, dan yang ketiga menjaga kontinuitas. Nah, produksi memerlukan faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4.
yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli, karena dengan dua faktor tersebut, manusia sudah menghasilkan barang. Sedangkan faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi turunan, karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Nah, yang pertama ada faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya di sini ada tanah. Tanah sebagai sumber daya alam, dan manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat usaha, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hutan. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah, yaitu kayu. Yang ketiga ada barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Dan yang terakhir ada air. Air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Nah, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga. Menjadi tiga. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik ini ada tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya apa? Guru, dokter, dan konsultan, dan sebagainya. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Contohnya montir, sopir, dan penjahit, dan sebagainya. Yang terakhir ibu lupa tulis di sini ya. Yang terakhir itu ada tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih. Nah, tenaga kerja ini yang tidak mempunyai keterampilan. Contohnya seperti tukang sapu, tukang sampah, kuli bangunan, dan banyak lagi. Yang ketiga ada faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Contohnya ada gedung, ada mesin, ada bahan mentah atau bahan baku, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Nah, faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kewirausahaan sangat besar peranannya dan sebagai penentu dalam pelaksanaan hasil yang ingin kita capai. Seperti itu. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi kegiatan distribusi ini ada di tengah-tengah kegiatan produsen dan kegiatan konsumen. Nah, barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya, tas yang dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan. Nah, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan yang melakukan distribusi atau yang melakukan perantara. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Nah, tujuan distribusi di sini ada 4. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, membutuhkan masyarakat akan barang atau jasa untuk terpenuhi. Dan yang terakhir, agar kontinuitas produksi itu terjamin. Dan ada beberapa cara untuk mencapai tujuan distribusi. Nah, yang pertama ada distribusi langsung. Distribusi langsung adalah
distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumennya. Nah, seperti itu. Yang kedua ada distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung ini adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya ada pabrik tekstil yang menyalurkan kainnya kepada penyalur khusus. Nah, dan yang terakhir ada distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dilakukan manusia untuk menghabiskan nilai jual barang dan jasa, baik secara berangsur-angsur atau secara sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang melakukan kegiatan ini dikenal dengan istilah konsumen. Nah, kegiatannya itu disebut konsumsi dan pihak yang melakukan kegiatannya itu disebut konsumen. Dalam praktiknya, konsumen dapat berupa pihak perorangan maupun pihak perkelompok. Dan tujuannya pun bervariasi tergantung kebutuhan masing-masing pelaku konsumsi. Nah, kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemenuh kebutuhan yang sangat terbatas. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Nah, kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh setiap rumah tangga berbeda-beda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Yang pertama itu ada kegiatan rumah tangga keluarga. Dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah, ya. Dan keluarga dapat merupakan sekumpulan orang-orang yang tinggal dalam satu rumah sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat. Nah, keluarga merupakan kelompok yang sering melakukan kegiatan konsumsi. Setiap keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contohnya kebutuhan anggota keluarga apa aja sih? Ada pakaian, ada makanan, terus kebutuhan keluarganya ada apa aja? Ada listrik, rumah, dan sebagainya. Nah, faktor yang mempengaruhi perbedaan dari kegiatan ekonomi rumah tangga A dan rumah tangga keluarga A dan rumah tangga keluarga B, yaitu perbedaan pendapat, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Jadi kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga ini dari keluarga A, B, C, dan seterusnya itu berbeda-beda, tidak sama. Nah, yang kedua ada kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, ada tenaga kerja, dan modal. Pada saat perusahaan ingin menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan menentukan bahan baku, mesin, dan jasa tenaga kerja. Nah, dalam melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan harus menurunkan pengeluaran biaya produksinya. Apabila biaya produksi dapat diperkecil, maka biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan barang atau jasa tersebut yang rendah sehingga berakibat pada harga barang yang menjadi murah. Nah, sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu menurunkan biaya produksi, maka barang yang dijual akan berharga mahal, seperti itu. Yang ketiga ada kegiatan ekonomi negara atau kegiatan rumah tangga ekonomi negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan,
Negara bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara ini berasal dari masyarakat. Nah, negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu ada 3 tugas, ya. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, kalian jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan tersebut apa. Yang kedua, jelaskan kaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, bagaimana sih kaitan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tersebut? Dan kegiatan mana yang memiliki peran yang lebih penting? Nah, yang terakhir, jelaskan kaitan antara rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan kegiatan ekonomi rumah tangga negara. Nah, seperti itu. Nanti kerjakan di buku latihan, dan jika ada materi yang kurang jelas atau tugas yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan langsung ke Ibu. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak, semangat dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.